Menurunkan angka stunting, Dr. Alwi sebut harusnya bisa mencapai 0%. Netizen, Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, menyatakan ingin menurunkan angka stunting hingga 0%. Untuk bisa bersaing dengan anak-anak sekampungnya, itu sudah tidak sanggup. Oleh karena itu, bukan 14% menurut saya. Harus 0%. Karena kita bertanggung jawab terhadap seluruh anak kita. Pernyataan Kepala Dinas PPKB Sumatera Utara itu mengejutkan sejumlah pihak. Sebab jauh melampaui target nasional. Padahal Presiden Jokowi sebelumnya sudah menetapkan target pencapaian penurunan angka stunting di tahun 2024 mendatang hanya sebesar 14%, seperti diungkapkan Dirjen IKP Kemkominfo pada diskusi virtual yang digelar Alimbas TV baru-baru ini. Untuk mengurangi stunting, mencapai target di 2024 14%, karena dalam masa kedua, periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Memang dalam hal kampanye stunting ataupun dalam menurunkan tingkat stunting menjadi 14%, sesuai dengan yang dimandatkan atau diharapkan oleh WHO, menemui kendala karena terjadinya COVID. Tetapi kami di pemerintahan terus berupaya melakukan, tidak berhenti artinya upaya menurunkan stunting, dan betul sekali dipimpin oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dr. Alwi dalam diskusi virtual Alimbas TV sempat mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pihaknya justru bertekad ingin mencapai penurunan angka stunting secara nasional bisa mencapai 0%. Berikut petikannya. Karena bukan satu hal yang ringan. Bahkan saya tadi mengatakan bahwa sebagai seorang Muslim ini perintah Al-Quran ini, perintah Allah ini. Bagaimana kita harus meninggalkan generasi yang kuat, generasi yang tidak stunting. Nah, dan tentunya ini saya sangat setuju dengan beberapa usulan dari Bung Joni tadi, bahwa kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang cukup mendasar, yang kemudian itu akan berdampak luas. Selanjutnya, beberapa hal tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, dan kemudian beberapa tantangan yang kita hadapi dalam rangka penanggulangannya. Saya mungkin coba sederhanakan saja. Ada beberapa hal yang barangkali bisa dilakukan oleh kita semua, oleh masyarakat, yaitu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Del tadi, ada kondisi-kondisi positif deviance, yaitu deviasi yang positif di masyarakat yang bisa kita kembangkan. Artinya, kalaupun ada dia secara ekonomi sebenarnya miskin, tetapi dia punya peluang untuk bisa berhasil tidak stunting. Nah, itu barangkali yang seperti ini perlu kita kembangkan, dan kita tidak harus harus mengeluh, harus menangis dengan situasi yang ada dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Untuk diketahui bahwa sebenarnya tadi juga sudah disampaikan bahwa selain 1000 hari pertama kehidupan, sekarang ini kita sedang mencoba melakukan intervensi justru pranikah. 3 bulan sebelum menikah itu sekarang sedang dikembangkan, bahkan sudah ada aplikasinya dari BKKBN yang coba dikembangkan untuk bisa melakukan screening terhadap para calon pengantin
3 bulan sebelum. Jadi pada saat 3 bulan sebelum Catin ini coba di screening, disiapkan. Kalau misalnya dia katakanlah HB-nya rendah, lingkar lengan atasnya kurang dari ideal, ini semua dikoreksi dulu dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada juga pemeriksaan HIV, pemeriksaan narkoba, sehingga betul-betul calon pengantin ini adalah pengantin yang sehat. Dengan pengantinnya sehat, maka kemungkinan besar dia akan melahirkan anak yang sehat. Dan pada saat itu dilakukan pembekalan, baik berupa pengetahuan bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana kesehatan, dan selanjutnya yang berhubungan dengan kesehatan sebagai sebuah keluarga. Nah, ini adalah upaya. Kemudian baru dalam 1000 hari pertama kehidupan ini juga sudah diintervensi. Nah, persoalannya sekarang adalah tadi dikatakan kita tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan itu semua karena dananya terbatas. Ya, betul. Tetapi sebenarnya kita punya sumber daya yang lain yang misalnya seperti tadi disampaikan oleh Rugaya. Beberapa komponen masyarakat sebenarnya bisa kita libatkan. Bisa kita dorong untuk bisa ini. Kalau kita satu gerak langkah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rugaya tadi, dengan rumus fisikannya ya, satu gerak langkah, maka sebenarnya 14% itu memang harus tercapai. Bahkan bila perlu, menurut saya bukan 14%, kita harus 0%. Karena semua orang, sebagaimana disampaikan Bung Joni tadi, harus mendapatkan haknya. Jadi sebagai pemerintah sebenarnya bukan 14% targetnya, 0%. Karena saya setuju dengan Bung Joni. Ketika seorang anak menjadi stunting, maka dia sudah kehilangan masa depannya menurut akal sehat kita. Akan sulit sekali dia bisa bersaing dengan, jangankan dengan anak-anak dari belahan dunia lainnya. Untuk bisa bersaing dengan anak-anak sekampungnya, itu sudah tidak sanggup. Oleh karena itu, bukan 14% menurut saya. Harus 0%. Karena kita bertanggung jawab terhadap seluruh anak kita. Bukan dengan mengabaikan 14% tadi yang apa. Jadi ya apapun ceritanya, saya setuju dengan Rugaya, kalau kita bersama-sama mudah-mudahan ini kita akan bisa capai. Barangkali itu saja dulu, Bung Hadi. Netizen, Anda sudah menyaksikan sekilas info dari Alimbas TV. Nantikan info-info menarik lainnya hanya di Alimbas TV, televisi media streaming merdeka untuk mencerahkan bangsa.